And at some point, the top one religion by far is going to be Islam. Inshallah ta'ala. Kisah mualaf hari ini datang dari seorang wanita bernama Odette Castroy yang berasal dari negara Meksiko. Odette adalah sosok yang sangat bersemangat dalam menceritakan perjalanan hidupnya setelah dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sebagai seorang mualaf, Odette merasa bahwa keputusannya ini adalah langkah paling benar yang pernah dia ambil seumur hidupnya. The thing is, Islam is the fastest growing religion in the world. In many countries, in all countries. Odette melihat dengan matanya sendiri bagaimana banyak orang dari berbagai latar belakang mulai tertarik untuk belajar Islam. Menurutnya, hal ini terjadi karena Islam memiliki daya tarik yang tidak dimiliki oleh keyakinan lain. Sebelum masuk Islam, Odette hidup di tengah masyarakat yang sangat berbeda cara pandangnya, namun setelah dia mengenal Islam, dia merasa seperti menemukan potongan yang hilang dari dalam hidupnya. Dia merasa sangat yakin bahwa di masa depan, jumlah orang yang masuk Islam akan semakin banyak dan meledak jumlahnya melebihi sekarang. Salah satu alasan utama yang membuat Odette sangat yakin dengan pilihannya adalah karena kitab suci Al-Quran. Odette bercerita bahwa dia sangat kagum karena Al-Quran adalah kitab yang asli dan tidak pernah berubah sejak pertama kali diturunkan. Dia merasa tenang karena tahu bahwa apa yang dia baca hari ini adalah kata-kata yang sama dengan yang dibaca oleh umat Islam ribuan tahun yang lalu. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan oleh tangan manusia. Bagi Odette, kesucian Al-Quran ini adalah bukti bahwa agama ini benar-benar dijaga oleh Tuhan. Dia merasa bahwa di zaman sekarang, sangat sulit menemukan sesuatu yang benar-benar jujur dan tidak berubah-ubah. Keaslian Al-Quran inilah yang menjadi pondasi kuat bagi imannya. Dia tidak perlu merasa ragu atau bimbang lagi, karena setiap perintah dan larangan di dalamnya terasa sangat nyata, dan tidak membingungkan bagi akal sehatnya. Odette juga bercerita bahwa Islam bukan hanya soal ibadah saja, tapi juga soal bagaimana cara kita menjadi manusia yang punya akhlak atau sifat yang mulia. It revolves around building your character, a good character, and worshiping Allah, one God only. Dia merasa sejak masuk Islam dia diajarkan untuk membangun karakter yang baik dalam dirinya. Islam mendorongnya untuk selalu jujur, suka menolong orang lain, dan berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri setiap hari. Odette merasa hidupnya sekarang jadi punya aturan yang jelas. Dia tahu mana yang boleh dilakukan, dan mana yang harus dijauhi. Semua aturan itu tujuannya hanya satu, yaitu supaya manusia bisa hidup dengan damai dan tidak merugikan orang lain. Dia merasa jauh lebih tenang, karena fokus hidupnya sekarang adalah memperbaiki diri di hadapan Sang Pencipta. Ada satu perasaan luar biasa yang dirasakan Odette setelah dia mengucapkan syahadat, yaitu perasaan lepas dari keterikatan dunia. Odette bercerita bahwa dulu dia mungkin sangat peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Namun sekarang, setelah menjadi muslimah, dia merasa sudah tidak peduli lagi dengan penilaian manusia. Dia berpakaian tertutup dan berhijab bukan untuk pamer atau supaya dianggap cantik oleh orang lain, tapi dia melakukannya murni karena cintanya kepada Allah. Odette merasa sangat merdeka karena dia tidak lagi menjadi budak dari pendapat orang. Dia merasa tidak perlu lagi berdandan berlebihan atau mengikuti tren yang melelahkan hanya untuk disukai masyarakat. Baginya, melepaskan diri dari urusan dunia ini adalah sebuah ketenangan yang sangat mahal harganya. Dia merasa hanya Islam yang bisa memberikan perasaan bebas seperti ini, di mana seseorang merasa cukup hanya dengan kasih sayang dari Tuhannya saja. Dalam setiap ceritanya, Odette selalu mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah ujian sementara. Kita semua sedang mampir sejenak di bumi ini untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Odette memandang segala kesulitan dan kesenangan hidup sebagai bagian dari tes yang diberikan oleh Tuhan. Dia tidak lagi merasa terlalu sedih kalau tertimpa musibah, dan tidak lagi merasa terlalu sombong kalau sedang mendapatkan rezeki. Tujuan utama Odette sekarang adalah bagaimana supaya dia bisa lulus dari ujian dunia ini dengan nilai yang baik. Dia ingin sekali menjadi hamba yang layak untuk mendapatkan hadiah berupa surga, atau yang sering disebut dengan jannah. Baginya, surga adalah tempat peristirahatan yang abadi dan sangat indah. Pemikiran inilah yang membuatnya selalu semangat untuk melakukan kebaikan setiap hari, sekecil apapun itu, karena dia tahu setiap perbuatannya akan dicatat oleh Allah. Odette bercerita bahwa siapapun orangnya, jika mereka benar-benar mau mempelajari Islam dengan jujur, mereka pasti akan menemukan kedamaian. Banyak orang yang sebelum masuk Islam merasa hidupnya kosong, meskipun mereka punya uang banyak atau teman yang banyak. Namun, setelah mengenal Islam, lubang kosong di dalam hati itu tiba-tiba terisi penuh. Odette merasakan sendiri kedamaian
itu meresap ke dalam jiwanya. Baginya, Islam adalah jawaban bagi semua kegelisahan manusia. Dia sering berkata kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, agar jangan hanya melihat dari berita-berita buruk saja. Dia mengajak mereka untuk mencari tahu sendiri dari sumber-sumber yang benar dan jujur. Odette yakin bahwa secara logika, ajaran Islam adalah yang paling masuk akal dan tidak mengandung keburukan sama sekali di dalamnya, meskipun banyak orang di luar sana mencoba menjelek-jelekannya. Odette tahu bahwa tidak semua orang suka melihat perkembangan Islam yang begitu cepat. And guess what? To anybody that doesn't like Islam, just you wait. It's going to grow even more than now. In a few years, it's going to grow even faster. And at some point, the top one religion by far is going to be Islam. Inshallah ta'ala. Alih-alih membalas kebencian dengan amarah, Odette justru mengajak orang-orang yang benci itu untuk mencoba pindah ke sisi ini atau mencoba untuk mengenal Islam lebih dekat. Dia meminta mereka untuk melakukan penelitian sendiri dari sumber yang jujur. Dia ingin menunjukkan bahwa apa yang sering dijual oleh orang-orang jahat tentang Islam itu adalah bohong. Odette selalu berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada semua orang untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Meskipun Odette merasa bahagia dengan imannya, hatinya tetap merasa sedih melihat penderitaan orang lain di belahan dunia lain. Di akhir setiap ceritanya, Odette selalu memohon kepada semua orang untuk tidak lupa mengirimkan doa bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan hidup. Dia menyebutkan tempat-tempat yang sedang dilanda kesusahan besar seperti di Gaza, Sudan, Kongo, Yaman, dan Suriah. Odette merasa bahwa sebagai umat Islam, kita adalah satu tubuh yang harus saling merasakan sakit jika ada bagian lain yang terluka. Dia meminta kita semua untuk memohon kepada Allah agar memberikan keadilan bagi mereka yang dizalimi dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Baginya, kekuatan doa adalah senjata paling hebat yang dimiliki oleh orang beriman untuk membantu sesamanya di seluruh penjuru dunia. Odette menutup kisahnya dengan sebuah harapan yang sangat tulus. Dia selalu berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada setiap manusia di bumi ini, agar bisa menemukan jalan kebenaran. Dia ingin semua orang bisa merasakan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang. Odette merasa bahwa tugasnya sekarang adalah membagikan cahaya yang dia temukan kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Dia tidak pernah merasa lelah untuk menceritakan indahnya Islam. Baginya, bisa menjadi seorang mu'alaf adalah rezeki yang paling besar dalam hidupnya. Odette ingin terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan terus menyebarkan salam perdamaian kepada siapa saja. Kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa ketika seseorang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka dunia dan segala isinya tidak akan lagi bisa menyakitinya atau membuatnya merasa ketakutan. Kisah perjalanan Odette Castroy dari Meksiko menuju Islam adalah sebuah pelajaran berharga tentang kejujuran hati dalam mencari Tuhan. Dari dia, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pujian manusia atau perhiasan dunia, melainkan dalam sujud kepada Allah. Keberaniannya untuk tampil apa adanya dan membela agamanya di tengah dunia yang penuh fitnah sangat patut kita puji. Mari kita jadikan semangat Odette sebagai cermin untuk diri kita sendiri, agar selalu bersyukur atas nikmat iman yang kita miliki. Semoga Odette selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus istiqomah dan bisa menjadi pintu hidayah bagi lebih banyak orang lagi di negaranya dan di seluruh dunia. Ingatlah selalu bahwa apapun ujian yang kita hadapi sekarang, semuanya hanyalah sementara, dan hadiah yang sesungguhnya sedang menunggu kita di surga nanti jika kita tetap teguh di jalan yang benar.